Saya Bagus Bagaskoro Wisnumurti. Saat ini saya berdomisili di Sukoharjo, yaitu di Desa Jatimalang, Joho. Dan saya sebagai anggota dari komunitas Arjasura, juga komunitas Sabanusa, Sinema Wayang Babat Nusantara. Saya sebagai praktisi mengajar di beberapa universitas, terutama Institut Seni Indonesia Surakarta, jurusan Karawitan. Terus kemudian saya juga sebagai senior di komunitas Arjasura, Arek Jawa Timur di Surakarta. Kami bergerak di bidang pelestarian dan pengembangan kesenian Jawa Timur, gamelan terutama. Kemudian yang pernah saya lakukan adalah saya pernah diundang di beberapa negara untuk mengajar gamelan di sana. Artinya saya memperoleh kesempatan untuk memperkenalkan gamelan secara mendalam kepada warga di luar Republik Indonesia. Secara kebetulan saya dilahirkan di tengah keluarga seniman. Ayah saya seorang penari, ibu saya seorang waranggono, seorang pesinden. Jadi sejak dulu, mulai dari kecil itu sering diajak latihan. Nah, disitulah saya kenal gamelan. Saya kenal gamelan mulai umur 3 tahun, kemudian umur 4 tahun itu saya sudah bisa menabuh beberapa instrumen. Kemudian umur 7 tahun itu saya mulai bisa ngendang, bermain kendang untuk satu tarian, repertoar tari, yaitu tari ngremo dulu, tapi yang pendek, yang 5 menit. Dan kemudian sejak saat itulah perjalanan kesenimanan saya tentang gamelan dan sekitarnya itu dimulai. Kemudian saya melanjutkan sekolah menengah Karawitan Indonesia di Surakarta, jurusan pedalangan, dan melanjutkan di Institut Seni Indonesia Surakarta, jurusan Karawitan. Menurut saya, gamelan itu harus dilestarikan karena gamelan telah mendunia, hampir di seluruh dunia, di benua Eropa, di benua Afrika, di benua Amerika, dan terutama di benua Asia. Gamelan Jawa telah mendunia. Artinya ketika gamelan ini dikenal oleh berbagai pihak dari belahan dunia lain, bagaimana tanggung jawab kita sebagai pemiliknya? Apakah kita akan membiarkan saja? Gamelan harus menghadapi tantangan zaman. Artinya gamelan tidak stuck berhenti di tempat, atau gamelan tidak hanya dibunyikan sesuai dengan keperluannya, tetapi harus mencari cara agar gamelan tidak kalah dengan dangdut, gamelan tidak kalah dengan K-pop, gamelan tidak kalah dengan kesenian-kesenian asing, budaya asing yang masuk ke negeri kita. Jadi memang pelestarian dan pengembangan tentang gamelan itu harus berjalan sejajar. Kalau ditanya apa saja cara melestarikan gamelan, sebenarnya banyak sekali, dan peran pemerintah, kemudian peran orang terdekat itu sangat penting. Contohnya seperti apa? Bagaimana gamelan bisa dikenal kalau mereka tidak diperkenalkan sejak dini? Bagaimana gamelan bisa lestari kalau mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan? Jadi menurut saya, perkenalkan gamelan sejak dini kepada anak-anak. Dan perkenalkan bahwa gamelan itu bukan hanya sekedar bunyi-bunyian kuno yang hanya ditabuh oleh orang tua. Tetapi anak-anak pun sangat luar biasa ketika mereka melakukan itu. Kemudian kurikulum yang ada di sekolah-sekolah itu harus dimasukkan kurikulum tentang gamelan atau kesenian tradisi yang lainnya. Karena apa? Sekolahlah tempat mereka belajar pertama kali. Tempat mereka mengetahui pengetahuan yang luas pertama kali. Selain keluarga. Kalau beruntung, kalau mereka dari keluarga seniman, mereka akan mengenal gamelan sejak dini. Tetapi kalau bukan dari keluarga seniman, tentunya mereka akan mendapatkan itu di sekolah. Nah, itulah peran sekolah sangat penting sekali. Saya melihat adik-adik di Pipulang Becik bermain gamelan, itu luar biasa. Kesan saya melihat Anda semua, Anda orang cerdas semua, karena Anda bisa bermain gamelan. Jadi jangan meremehkan ketika gamelan itu milik orang tua,
hanya dinikmati oleh orang-orang tua. Tidak, gamelan bisa dinikmati oleh adik-adik seumuran kalian dan bisa dipelajari oleh adik-adik seumuran kalian. Dan jangan terkejut ketika Anda nanti tahu bahwa di luar negeri sana peminat gamelan itu bukan hanya orang tua tetapi juga anak-anak. Jadi pesan saya adalah belajar dengan giat dan tekuni apapun yang kalian lakukan dengan niat dan doa. Oke? Harapan saya terhadap perkembangan gamelan di Nusantara, yang pertama itu adalah mohon kepada kementerian untuk bisa memasukkan gamelan sebagai mata pelajaran wajib pada setiap kurikulum. Di Jawa, di Sumatera, di Bali, di Kalimantan, di Papua, sesuai dengan lokal jeniusnya masing-masing. Gamelan tidak hanya tersebar di Jawa, di Bali, tetapi di Sumatera juga ada gamelan Talempong, di Banjar ada gamelan Banjar, ada gamelan Bali, ada gamelan Sasak. Kemudian di Sulawesi juga mempunyai musik tradisi. Alangkah indahnya jika kesemuanya itu menjadi sebuah kurikulum dan materi wajib pada sekolah-sekolah mulai dari SD sampai SMA. Bukan hanya sekedar muatan lokal, tetapi diwajibkan. Itu akan menambah ketenaran dan kelestarian gamelan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ingin lestari harus dikembangkan. Bagaimana cara mengembangkan? Mengembangkan mulai bisa dari bentuk, mulai bisa dari sajian, atau bisa dari segi manapun. Artinya, seperti saya contohkan, ketika kita menonton wayang tahun 70-an, dan kita menonton wayang tahun 2024, pastinya akan berubah. Banyak sekali segmen-segmen yang berubah dari 70-an ke 2024. Nah, itulah gamelan. Mulai dari dasar, intermediate, sampai tingkat expert, sampai tingkat ahli, gamelan harus dipelajari dan diperlakukan secara bertahap. Matur nuwun sampun midhangetaken cariyos kula. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Jangan lupa saksikan dan simak cerita-cerita dari sahabat becik lainnya.